Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR Code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat GKA Gloria yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia dan kekuatan sehingga kita bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami menyambut Anda semua yang boleh bergabung untuk beribadah bersama di channel ini. Kita bisa beribadah pada pagi hari ini itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan semata. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita pada saat ini sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk boleh datang dekat dengan-Mu, menikmati akan kehadiran-Mu ya Bapa. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. One more time. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the
kami Tuhan. Layakkanlah setiap kami. Kami ingin datang ke hadirat-Mu. Selidikilah setiap hati kami Tuhan. Sucikan hati kami ya Bapa. Biarlah setiap pujian kami naikkan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Engkaulah yang layak kami sembah dan kami muliakan ya Tuhan. Engkau yang mau hadir di tengah ibadah kami Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kolose 1 ayat 13-14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Engkaulah Tuhan pencipta alam semesta. Kami bersatu hati menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau yang mau datang dan Engkau yang mau bertahta di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkaulah yang melawan setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang menaikkan pujian bagi Engkau. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami ya Bapa. Engkaulah yang sanggup untuk menyelamatkan setiap kami, manusia yang berdosa. Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mau datang dan bertata di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, ketika kami bersatu hati, berseru untuk memuji nama-Mu, Engkaulah Allah yang mau melawan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan mujizat-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kami Bapa. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata,
Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan dan penolong bagi setiap kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Ya Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami, penolong kami ketika kami dalam kesesakan. Kami percaya hanya kepadamu-lah kami dapat berseru dan bersandar Tuhan. Kami berdoa,
Kami menyerahkan untuk keluarga, saudara, teman kami Tuhan, yang mungkin sekarang dalam kondisi lemah tubuh. Engkau yang mau tilik mereka satu persatu. Engkau yang mau pulihkan kondisi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya GKA Gloria. Engkau yang mau pakai para pengurus ketika kami mempersiapkan program kerja untuk tahun 2021. Biarlah setiap rancangan yang ada, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi pandemi yang melanda dunia ini. Biarlah kondisi ini dapat segera pulih dan kembali normal ya Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat, dan Engkau Allah yang mau mendengar setiap doa yang kami naikkan. Kami mau membawa seluruh doa dan permohonan kami ini Tuhan, sesuai dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah ini boleh menjadi pujian dan doa kita, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biar ini boleh menjadi pujian yang sejati bagi Dia Tuhan Allah kita. Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar akan firman-Mu. Memuji-Mu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itu
ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Kepada Pendeta Alfred dipersilahkan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah bersama, dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Tuhan juga menolong kami untuk kami bisa mengaitkannya dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Untuk kami juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, mengiring Tuhan hari demi hari. Tolong kami semua berkati juga, dan tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-47 sampai 50. Matius 13 ayat 47 sampai 50, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu di dalam pengajarannya di tengah-tengah dunia ini, ketika dia melayani pada saat itu, saudara-saudara, salah satu cara Tuhan Yesus mengajar tentang firman Tuhan itu adalah dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu artinya bagaimana Tuhan itu kemudian mengajarkan sebuah topik, sebuah tema dengan menggunakan kehidupan sehari-hari yang dialami dan dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, salah satunya kemudian yang kita baca pada saat ini adalah Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat. Nah, pukat itu jala, jala yang besar. Yang pasti dimengerti sekali oleh orang-orang pada zaman itu, terutama oleh para nelayan. Karena ini sangat dekat sekali dengan kehidupan para nelayan. Dan terutama juga kita tahu bahwa beberapa murid dari Tuhan Yesus itu adalah juga dulunya seorang nelayan. Penjala ikan yang kemudian dipanggil untuk menjadi penjala manusia.
Nah, saudara-saudara, di dalam perumpamaan tentang pukat ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu diumpamakan seperti pukat yang dilabuhkan di laut untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Nah, saudara-saudara, dari beberapa sumber yang saya bisa dapatkan, saudara-saudara, karena saya bukan seorang nelayan, saudara-saudara, maka ada beberapa cara orang-orang itu, nelayan itu melabuhkan pukat, ya, menebarkan pukat dan kemudian menangkap ikan melalui jala yang mereka tebarkan itu. Nah, misalnya ada yang mengatakan sisi satu dari pukat itu diikat kepada perahu yang lain, sisi yang satu diikat kepada perahu yang lain, dan dua perahu ini harus bisa bekerja sama untuk kemudian melabuhkan jala di laut itu, dan mereka bergerak kemudian makin menyempit untuk kemudian membuat jala yang mereka tebarkan di laut itu menangkap banyak ikan yang ada di sana. Ada yang lain mengatakan satu sisi dari pukat itu, dari jala itu diikat di dekat pantai, kemudian yang satu itu diikat di perahu dan mereka membawa dengan memutar. Sehingga kemudian jala itu seperti melingkupi dan akan menangkap, akan menjerat ikan-ikan yang mereka kira-kira tahu di sanalah akan banyak ikan untuk mereka tangkap di dalam jala itu. Ada yang mengatakan juga pukat itu, jala itu dilabuhkan begitu rupa sehingga akan menarik banyak ikan untuk masuk ke dalam. Dan kemudian pada waktu tertentu setelah jala itu dilabuhkan, ditaruh itu, kemudian kapal akan menarik pelan-pelan menuju ke pantai sehingga banyak ikan itu akan masuk ke dalam dan kemudian jala itu menjadi penuh dan mereka tiba di pantai dan di sanalah dikatakan nelayan akan duduk di tepi pantai memilih mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Yang baik akan disimpan, yang tidak baik akan dibuang. Nah, saudara-saudara, mereka memilih kualitas. Mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Kualitasnya itu apa? Nah, paling tidak, saudara-saudara, mana ikan yang pantas untuk dimakan? Mana ikan yang masih dalam kondisi baik? Mana ikan yang kemudian tidak beracun ataupun tidak dalam kondisi sudah busuk? Mana ikan yang memang masih pantas dan bisa mungkin dijual atau diberikan atau bisa kemudian dimakan oleh orang lain? Nah, mereka menentukan kualitas ikan yang baik dan ikan yang tidak baik dari hasil tangkapan pukat itu. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam perumpamaan pukat ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus langsung memberikan penjelasannya. Karena nggak semua perumpamaan itu ada penjelasannya, saudara-saudara. Sehingga kita harus menafsir kadang-kadang. Nah, tapi di perumpamaan pukat ini adalah salah satu dari perumpamaan yang Tuhan Yesus langsung berikan terjemahannya. Nah, saudara-saudara, apa terjemahannya? Apa penjelasan perumpamaan ini? Ada di ayat 49 sampai 50, saudara-saudara. Dikatakan di sana, demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, saudara-saudara, itu artinya adalah melalui perumpamaan itu Tuhan ingin menunjukkan satu hal tentang akhir zaman. Di mana pada akhir zaman itu malaikat Tuhan itu akan datang untuk memisahkan orang jahat dari orang benar. Nah, saudara-saudara, kata memisahkan orang jahat dari orang benar itu menggunakan kata orang jahat itu akan ditarik keluar dari kumpulan orang-orang benar. Jadi orang-orang jahat itu, yang dia ada di kumpulan orang-orang benar itu, seperti ikan yang ada di satu pukat jala itu, dia akan ditarik keluar untuk dipisahkan dari orang-orang benar. Untuk dipisahkan dari lingkungan orang-orang benar itu. Nah, saudara-saudara, kualitas benar dan jahat itulah adalah pembedanya. Orang benar dan orang jahat. Dan di hadapan Tuhan, Tuhan akan tahu siapa sebenarnya orang yang benar dan siapa sebenarnya orang yang jahat. Nah, saudara-saudara, itu artinya adalah kerajaan surga. Berbicara tentang kerajaan surga. Berbicara tentang orang-orang benar yang empunya kerajaan surga di hadapan Tuhan. Itu bicara tentang kualitas benar dan jahat. Dan kualitas benar dan jahat ini tidak ditentukan dengan beberapa hal berikut ini, saudara-saudara. Yaitu yang pertama, kualitas benar dan jahat itu tidak ditentukan dengan di mana
orang itu berada, di lingkungan mana dia berada. Juga tidak ditentukan dengan apakah dia itu mirip dengan orang-orang benar yang ada di lingkungan itu. Nah, saudara, kalau kita membaca beberapa penafsir, buku-buku tafsiran, beberapa penafsir itu mengatakan demikian, saudara, secara sederhana. Selama orang-orang itu masih berada di dalam jaring yang sama, belum ada pemisahan pada saat itu. Semua mereka itu sepertinya masih kelihatan sama, nggak ada perbedaan. Semua dari mereka tuh secara nampak luar, itu masih kelihatan sama, saudara. Nggak ada perbedaan. Tapi begitu seperti jala itu diangkat ke pantai, maka ikan-ikan itu akan terlihat berbeda sekarang. Dan orang yang jahat akan diangkat keluar dari kumpulan orang-orang benar. Saudara-saudara, kualitas benar dan jahat dalam kerajaan surga, ketika akan dilakukan pemisahan pada akhir zaman itu, bukan ditentukan dari apakah orang-orang itu ada di kelompok orang-orang benar itu. Enggak. Bukan juga ditentukan dari apakah mereka itu mirip dan sama secara tampak luar dari orang-orang benar itu. Tidak. Karena dikatakan pada akhir zaman di hadapan Allah yang akan mengutus malaikat untuk mengangkat orang-orang jahat dari orang benar, dari kumpulan orang benar itu. Semuanya akan terbuka dengan jelas. Walaupun ketika mereka ada di dalam jala dunia ini, di tengah-tengah kehidupan bersama itu, mereka ada di kumpulan orang-orang benar. Mereka ada dan mungkin juga bisa berperilaku seperti orang-orang yang benar. Saudara, mungkin contoh yang paling jelas itu kalau kita meminjam dari Matius 7 ayat 21 sampai 23, saudara ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan di sana Tuhan Yesus mengatakan, pada hari akhir ada banyak orang akan berdiri di hadapanku dan berseru-seru. Ini hamba Tuhan, saudara. Bahkan ini hamba Tuhan, saudara ya. Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku membuat mujizat demi namamu. Mereka melakukan semua hal yang menunjukkan sepertinya mereka itu ada di lingkungan orang benar. Dan mereka itu seperti orang benar. Mengusir setan, bernubuat, berkhotbah, bahkan itu apapun itu, saudara. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku gak pernah kenal kamu. Enyahlah kamu semua, pembuat kejahatan. Nah, saudara, ini kan cegek sekali kalau kata orang Surabaya itu kan, nyegei kan, saudara. Ada di lingkungan orang benar, berpikir dirinya itu ada bersama dengan orang benar, bahkan bisa mungkin hidup nampak keluar seperti orang benar, tetapi ternyata di hadapan Tuhan, Tuhan tahu sebenarnya kualitas mana yang benar, mana yang jahat. Nah, saudara, bagaimana kita akan mencoba mengkaitkannya dengan kehidupan kita, saudara? Saudara, tentunya kita itu nggak pengen, saudara ya, menjadi seperti ikan yang tidak baik, atau kemudian orang yang dihitung di hadapan Tuhan itu seperti orang jahat, saudara ya, yang kemudian akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala, yang penuh dengan kertakan gigi, penuh dengan api panas itu. Nah, saudara, tentunya kita itu juga nggak pengen, saudara, ketika kita hidup dalam dunia ini, kita itu ada di dalam lingkungan dengan anak-anak Tuhan, dengan orang-orang benar. Kita juga hidup seperti orang benar, bukan? Kita beribadah, kita bergereja, kita membaca firman, kita melayani, kita berdoa. Tapi kemudian kita nanti pada akhir zaman di hadapan Tuhan, kita itu dihitung justru surprisingly, mengejutkannya. Tuhan berkata, kamu bukan orang benar. Kamu itu seperti ikan jahat yang akan ditarik keluar dan akan dipisahkan dari orang-orang yang benar. Saudara-saudara, tentunya kita nggak pengen seperti itu. Dan mungkin ada di antara kita, saudara-saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini dan mendengarkan penjelasan-penjelasannya, saudara, kita menjadi khawatir dan takut. Apakah benar nanti saya adalah orang yang dihitung orang benar di hadapan Tuhan atau tidak? Tapi saudara, ketika kita mulai muncul kekhawatiran, rasa takut mungkin, kewaspadaan, mulai berpikir tentang kehidupan iman kita di tengah-tengah saudara-saudara seiman kita ini. Saudara, kita bersyukur kalau kita masih punya rasa khawatir, rasa berpikir kembali tentang iman kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena itu artinya kita diingatkan kembali. Kita nggak lalai. Kita diajak untuk terus menghargai dan tidak membuat kasih karunia di dalam Kristus itu menjadi sia-sia. Nah, saudara-saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10a, Rasul Paulus mengatakan, aku sebagaimana aku ada sekarang itu karena kasih karunia Allah. Semata-mata karena kasih karunia Allah. Tapi Paulus meneruskan kemudian, saudara-saudara, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu
Tidak akan kubuat sia-sia. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca, kita merenungkan bagian ini, dan kita mulai berpikir kembali, kita mulai bertanya-tanya kembali, saudara bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Kenapa? Karena kita itu masih menghargai. Kita masih bisa melihat dan ingin bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak menjadi sia-sia dalam hidupku. Lalu bagaimana, saudara-saudara, kita akan kemudian memikirkan bagian ini, saudara-saudara. Lalu bagaimana kemudian kita akan mencoba melihat bagian dari firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, kita mulai dengan bagaimana kita menilai dan melihat bagian firman Tuhan ini dengan kehidupan kita pribadi, saudara-saudara. Terutama ketika kita melihat dua kata itu. Orang benar dan orang jahat. Karena itulah pembedanya. Nah, saudara-saudara, apa artinya orang benar? Nah, saudara-saudara, orang benar itu kalau dalam bahasa Inggris, pakai kata righteousness. Orang yang benar. Nah, kata-kata righteousness, orang benar dalam firman Tuhan, saudara-saudara, itu bukan hanya sekedar orang yang bisa berperilaku benar. Tetapi adalah orang yang punya status hukum dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang benar adalah orang yang di hadapan Allah, dia adalah punya status seperti orang yang mendapatkan status hukum, orang yang telah dibenarkan. Maka saudara-saudara, kita tahu sekali bahwa ini adalah bagaimana status kita, saudara-saudara, sebagai orang-orang, sebagai manusia di hadapan Allah yang telah dibenarkan hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan kita percaya kepada Dia, kita menerima karya salib dan kebangkitannya. Dan kita kemudian karena percaya kepada Dia, kita dihitung di hadapan Allah sebagai orang yang sudah dibenarkan. Orang yang benar. Jadi saudara-saudara, permisi bertanya kepada Anda semua dan kepada saya, kepada kita. Saudara, sepanjang kita mungkin sudah menjadi orang Kristen sampai saat ini. Kita mungkin lahir di keluarga Kristen, kita besar di lingkungan Kristen, kita mengenal, kita tahu siapa itu Tuhan Yesus, kita bahkan sekolah di sekolah Kristen. Saudara-saudara, kita sudah menjadi orang yang benar, artinya orang yang dibenarkan. Kita bukan cuma menunjukkan rupa seperti orang Kristen. Kita bukan cuma sekedar menunjukkan perilaku seperti orang Kristen. Kita bukan cuma ada di lingkungan Kristen. Tapi benarkah kita sudah terhitung sebagai orang yang benar? Orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, suatu ketika saya pernah melayani di sebuah gereja sebagai mahasiswa praktek dari seminari yang saya sekolah pada waktu itu. Pada hari itu gereja tempat saya melayani pada waktu itu diutus praktek itu merayakan ulang tahun, saudara. Nah, karena itu ulang tahun yang cantik buat mereka ya, kalau nggak salah 25 tahun atau 30 tahun, saudara, maka mereka mengadakan satu ibadah syukur yang cukup besar dari biasanya. Nah, mereka mengadakan malam KKR, malam kebangunan rohani. Undang satu pendeta dari Jakarta, itu di Jawa Barat, dan kita mengadakan KKR. Saudara, pada waktu tantangan altar call ditujukan kepada jemaat yang hadir pada waktu itu. Mereka beberapa maju ke depan, saudara, untuk menerima Tuhan, untuk memperbarui hidup dalam Tuhan. Saudara, kami terkejut ketika melihat beberapa data-data yang diisi pada malam itu, saudara. Karena beberapa dari mereka itu adalah guru sekolah minggu kami, saudara. Beberapa dari mereka itu adalah penyambutan kami, saudara. Beberapa dari mereka itu orang-orang yang aktif di gereja kami pada waktu itu. Dan beberapa itu justru pada malam itu baru menyadari bahwa mereka itu hidup di hadapan Tuhan. Tidak hanya menunjukkan pelayanan, ngajar sekolah minggu, datang ke gereja, tapi apakah mereka itu sudah menerima Tuhan Yesus pribadi atau belum? Nah, saudara-saudara, orang yang benar, orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, bukan hanya menunjukkan perilaku seperti orang Kristen pada umumnya. Nah, saudara-saudara, tapi kemudian kan nggak berhenti di situ, saudara-saudara ya. Nggak berhenti kemudian terima Tuhan Yesus selesai. Yang berikutnya, saudara-saudara, bagaimana kemudian kita sekarang sebagai orang benar hidup selayaknya orang yang sudah dibenarkan dalam Kristus, saudara-saudara. Nah, itu apa artinya, saudara-saudara? Kita mencoba mengaitkannya dengan kata-kata orang jahat itu, saudara-saudara. Artinya kemudian kita yang telah diselamatkan dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita mesti mulai berhati-hati dengan kejahatan. Nah, saudara-saudara, orang yang jahat atau orang fasik dalam Alkitab itu bisa berarti pertama, dia memang orang yang gak peduli sama Tuhan. Dia orang yang gak memikirkan tentang Tuhan. Nah, sehingga kalau orang seperti ini ada di lingkungan orang-orang Kristen, saudara-saudara,
Dia mungkin jadi Kristen, dia bahkan mungkin mau dibaptis bahkan, tapi semuanya itu bukan untuk Tuhan. Semuanya mungkin untuk kepentingan dia. Mungkin karena mau menikah, mungkin karena harus diberkati di gereja, mungkin karena teman dekatnya di gereja, mungkin karena pacarnya di gereja, mungkin karena suaminya di gereja, mungkin karena istrinya di gereja, atau mungkin semua hal yang memang menguntungkan buat dia. Orang yang gak peduli sama sekali sama Tuhan, walaupun ada di tengah-tengah lingkungan orang Kristen. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita mesti hati-hati, yaitu kita mesti berhati-hati dan kejahatan. Artinya, jangan sampai kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dalam Kristus, saudara, kita membiarkan kejahatan itu pelan-pelan mulai masuk dalam hidup kita dan menggerogoti kita dari dalam, sehingga membuat kualitas kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu makin lama makin decay, makin lama makin pudar, makin lama makin membusuk, seperti ikan yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, dari mana kita mesti hati-hati kejahatan yang akan menggerogoti pelan-pelan ke dalam kehidupan iman kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 15, 18-19 itu, berhati-hatilah dengan hati manusia, hatimu. Kenapa, saudara-saudara? Karena hati manusia itu gudangnya dosa dan kejahatan. Hati-hati, saudara-saudara, itu bisa menggerogoti ketika kita membiarkan dari dalam kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Kita mempersilahkan Allah di dalam Roh Kudus-Nya terus menyatakan, membukakan isi hati kita di hadapan firman, di hadapan Dia. Ketika kita menemukan ada yang jahat, ada yang tidak kudus, saudara, kita meminta Allah Roh Kudus, minta Tuhan untuk menguduskannya, menyucikannya, menggantinya dengan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Sehingga kita tidak membiarkan hati kita ini menjadi gudang segala dosa dan kejahatan. Nah, saudara, itu yang pertama. Bagaimana kemudian kita itu secara pribadi memikirkan apa itu artinya orang benar, dan bagaimana kita hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana secara komunitas? Saudara, secara komunitas adalah, mari kita belajar, saudara, bukan menjadi komunitas anak-anak Tuhan yang saling menghakimi. Seakan-akan kita itu berhak jadi Tuhan. Ketika lihat saudara kita mungkin berbuat yang jahat, jatuh dalam dosa, atau mungkin punya pengetahuan Alkitab yang gak benar, kita tuding-tuding mereka, seakan-akan mereka itu pantas masuk neraka. Nah, saudara, Tuhan tentunya gak ingin kita berlagak jadi Tuhan, menghakimi seperti itu. Karena penghakiman itu punya Tuhan. Saudara, tapi yang Tuhan inginkan, dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, itu dikatakan, saudara, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, maafkan saya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 mengatakan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, jangan kamu kemudian lalai, berpikir Allah, Tuhan Yesus, itu tidak pernah datang lagi yang kedua kali. Enggak. Jangan kamu pikir Tuhan akan melalaikan janjinya. Justru dia sedang membiarkan, dia sepertinya sedang mengulur waktu. Sepertinya sedang mengulur waktu. Untuk apa? Supaya kamu itu jangan binasa. Jangan biarkan hidupmu itu jauh dari Tuhan. Bertobatlah dan kembalilah. Jangan biarkan hidupmu jauh dari Tuhan. Nah, saudara, itu artinya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bersama-sama. Saudara, mari kita jadi komunitas yang saling menjaga satu sama lain. Bukan yang menghakimi, seakan-akan kita layak menentukan orang masuk neraka atau tidak. Tapi dikatakan ketika kita belum berhadapan dengan Allah, saudara, kita mau menjadi komunitas yang saling menjaga. Bagaimana itu, saudara? Saudara, saya meminjam ajaran Tuhan Yesus dalam Matius ayat 15, pasal 15 ayat 18 sampai 20, saudara. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Dikatakan di sana oleh Tuhan Yesus, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau ada saudaramu berbuat dosa, kamu tahu dia sedang menjauh dari Tuhan, bahkan berani di hadapan Tuhan, tegur dia 4 mata. Kalau dia masih nggak mau berbalik sama Tuhan,
Demi memenangkan dia bagi Tuhan kembali. Jangan biarkan dia menghina dan jauh dari Tuhan. Menghinakan iman dan kasih karunia Allah dalam Kristus. Ajaklah 2-3 saksi. Supaya dia sungguh-sungguh bertobat. Mengakui kesalahannya. Saudara, kalau dia masih nggak mau. Saudara, mintalah pertolongan gereja. Dengan segala apa yang ada, hamba Tuhan, majelis, atau siapapun. Untuk boleh menolong saudara ini. Supaya apa? Bukan dihakimi. Tapi sungguh-sungguh dibawa kembali kepada Tuhan. Komunitas yang saling menjaga. Nah, saudara-saudara, ada satu kisah tentang 2 orang hamba Tuhan, saudara-saudara. Tapi yang satu kita kenal sekali ya, baik sekali hamba Tuhan ini, namanya Billy Graham. Yang satu mungkin beberapa dari kita tahu, namanya Jim Bakker, saudara-saudara. Hamba Tuhan yang ternyata tahun 1980-an itu sempat terkenal. Jadi mereka ini sejaman, tapi yang Jim Bakker ini terkenal sebagai penginjil televisi. Nah, tahun 80-an Jim Bakker terkenal sekali punya acara TV namanya Praise the Lord yang luar biasa. Orang-orang memberikan persembahan banyak sekali. Dia bisa bangun satu heritage, satu resort yang besar dengan pengakuan untuk Tuhan pada waktu itu, tempat retreat dan sebagainya. Tapi kemudian saudara-saudara, Jim Bakker itu jatuh di dalam beberapa hal yang mempermalukan dia dan juga Tuhan dan pelayanannya. Tahun 87 dia dituduh oleh sekretarisnya namanya Jessica Hahn bahwa dia itu pernah melecehkan secara seksual, bahkan memperkosa sekretaris ini. Yang dilakukan kira-kira 7-6 tahun sebelumnya. Nah, karena kasus seksual yang tidak baik ini terbuka, maka kemudian Jim Bakker itu akhirnya harus mengundurkan diri dari pelayanannya di Praise the Lord pada waktu itu. Saudara, tidak hanya itu, saudara, ternyata ketahuan bahwa ketika Jim Bakker itu bertindak yang nggak benar dengan sekretarisnya namanya Jessica Hahn ini, saudara, Jim Bakker itu dituduh juga memberikan uang beberapa puluh ribu atau ratus ribu pada waktu itu. Untuk apa? Supaya Jessica pada waktu itu menutup mulut dan gak cerita kepada siapa-siapa. Itu yang pertama, saudara. Tahun 88, setahun kemudian, Jim Bakker ditemukan dan kemudian didakwa oleh pemerintahan federal pada waktu itu di Amerika, melakukan penggelapan pajak, manipulasi keuangan yang gak benar, penggunaan keuangan dan persembahan jemaat dengan tidak benar, dan menghadapi 24 tuntutan penipuan dan penggunaan tidak benar keuangan. Dan dia dipenjara 5 tahun, saudara. Di penjara, saudara, Jim Bakker itu ambruk, seambruk-ambruknya sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Suatu ketika, Jim Bakker bercerita. Tapi dia ceritanya ketika tahun 2018, saudara. Ketika Billy Graham itu meninggal. Dia bercerita, saudara. Ketika dia di penjara 5 tahun itu. Suatu ketika dia dipanggil oleh sipir penjara untuk bertemu dengan tamu. Dan dia kaget sekali, saudara. Tamu yang datang mengunjungi dia itu adalah pendeta Billy Graham. Billy Graham datang tanpa diketahui siapa-siapa, sendirian. Dengan beberapa orang mungkin atau sendirian tanpa dinotis apapun. Untuk apa? Bertemu dengan Jim Bakker. Seorang yang sudah hancur hidupnya itu di hadapan Tuhan, bahkan juga mungkin di hadapan orang-orang, bahkan dituduh nggak macam-macam waktu itu, tuduh macam-macam waktu itu. Billy Graham datang, memegang pundaknya, merangkul dia dan berkata, Jim Bakker, I love you. Jim Bakker, aku mengasihi engkau dalam Tuhan. Saudara, pertemuan pada waktu itu seperti seorang teman yang datang kepada saudaranya yang sedang hancur hidupnya. Yang sedang bahkan hidupnya itu mungkin begitu hina di hadapan Tuhan dan sama saudara seiman. Tapi Jim Bakker mengatakan pada waktu itu aku seperti diangkat kembali, dibawa kembali untuk datang sama Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Saudara, secara pribadi saya berharap Jim Bakker benar sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan sungguh-sungguh sampai sekarang hidupnya kembali memuliakan Tuhan. Dia pernah buat satu pengakuan, saudara, setelah itu, bahwa dia mengakui semua yang dia lakukan di masa lalunya itu adalah salah. Semua yang dia ajarkan itu adalah hal yang gak benar dan gak alkitabiah. Dan dia mau kembali kepada Tuhan. Pertemuan dengan pendeta Billy Graham itu mengembalikan dia kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menjadi komunitas saudara seiman yang saling menjaga di dalam Tuhan, saudara. Memang gak mudah, saudara, menegur orang yang berdosa bersalah. Apalagi kita dekat sama dia. Kita khawatir, kita akan bertengkar, kita akan ribut, kita akan berjauhan, dan kita akan gak enakan, saudara. Memang gak mudah, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, jadilah komunitas yang saling menjaga. Ingatkan saudaramu ketika mereka jauh dari Tuhan. Jadilah gereja yang membangun dan saling mengingatkan dalam Tuhan.
Karena ketika akhir zaman tiba, yang benar dan yang jahat itu tidak bisa lagi bersama-sama. Allah akan tahu kualitas dari setiap orang yang mengaku ada di lingkungan yang sama di hadapan Dia. Saudara, tapi siapakah di antara kita yang berani berkata dan tegak berdiri, berkata aku kuat dan aku hebat, saudara, dan kita nggak membutuhkan, bahkan kita bisa merasa menjadi penjaga bagi orang lain, bagi sesama kita. Saudara, siapakah yang berani berkata seperti itu? Bukankah kita itu sadar sekali kita lemah, kita itu bergumul dengan kelemahan, dengan dosa, dengan hati kita yang kadang-kadang ada muncul yang tidak baik. Maka saudara-saudara, di ujung daripada semua ini, mari saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Supaya Tuhan Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memberikan kasih kepada kami untuk saling menjaga dan bertumbuh bersama-sama sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang mengaku percaya, sebagai orang-orang Kristen di hadapan-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan Engkau, kami semua sebenarnya bukanlah orang yang pantas dan merasa berhak untuk bisa saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Tapi ya Tuhan, kami sadar sekali kami orang-orang yang lemah dan terbatas. Kami terus membutuhkan pertolongan-Mu, tuntunan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pimpin kami ya Tuhan, peganglah kami, jangan Kau melepaskan kami. Dan tuntunlah kami satu sama lain sebagai gereja-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh saling membangun, saling menguatkan, saling mengasihi, saling meneguhkan, saling mengingatkan. Untuk kami boleh bersama-sama hidup bagi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Kami mau membawa persembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau, Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat memuliakan-Mu seumur hidup kami. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu. Bapa dan Rajaku, ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahanku sebagai rasa syukur kami Tuhan, sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Dan Rajaku, ku mengasihi-Mu.
kan selalu menyembah-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. inilah syukur kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau. Terimalah persembahan kami. Ajarkan kami Tuhan, agar kami dapat memuliakan Engkau melalui perbuatan kami sehari-hari. Ajarkan kami juga untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara, mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.